Oke, materi kali ini adalah tentang aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini berkaitan dengan bilangan biner serta logika operator. Di dalam aljabar boolean ini ada namanya postulat, digunakan untuk merumuskan struktur aljabar. Jadi ada yang pertama itu klosur. Klosur ini himpunan. Ini adalah himpunan S. Jadi himpunan ini menspesifikasikan sebuah aturan untuk menghitung elemen S. Ya. Misalnya ada contoh himpunan bilangan natural. Jadi ada N, itu himpunannya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian jika A, B itu merupakan elemen dari bilangan natural, serta C itu juga elemen dari bilangan natural, maka A ditambah B itu sama dengan C. Tapi himpunan ini tidak dekat dengan operator pengulangan, karena kalau misalnya kita punya nilai 2 dikurang 3 itu adalah min 1. 2 dan 3 ini kan elemen dari N, tapi min 1 itu bukan elemen dari N. Jadi di dalam aljabar boolean itu tidak ada min 1-nya. Kemudian ada namanya hukum asosiatif. Nah, jadi hukum asosiatif ini misalnya kita mau melakukan operator perkalian biner pada himpunan S. Maka kalau seandainya ada X dikali Y ini dikali Z, itu nilainya akan sama dengan X dikali Y dikali Z, dengan catatan X, Y, Z itu adalah elemen dari S. Kemudian ada namanya hukum komutatif. Jadi hukum komutatif ini jika kita mau melakukan operator perkalian di bilangan biner pada himpunan S, maka komutatif ini seperti ini. Jadi X dikali Y itu akan sama dengan Y dikali X, di mana X dan Y itu adalah elemen dari himpunan S. Kemudian ada namanya elemen identitas. Nah, elemen identitas ini jika himpunan S memiliki elemen identitas, ada operasi biner, ada operasi perkalian biner, maka ini adalah identitasnya dikali X, itu akan sama dengan X dikali identitasnya, ini sama dengan X. Jadi untuk semua X itu adalah elemen dari himpunan S. Ini contohnya, misalnya saya punya elemen 0 merupakan identitas dari operator penjumlahan biner dengan himpunan integer. Itu nilainya adalah dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saat X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X. Untuk X itu adalah elemen dari I. Kemudian ada namanya inverse. Inverse ini himpunan S, dia memiliki identitas. Misalnya saya punya perkalian X dan kali Y itu sama dengan Y. Contohnya, misalnya saya punya elemen A, maka inverse-nya itu adalah min A. Kemudian saat A dijumlahkan dengan inverse A, maka outputnya adalah 0. Kemudian yang terakhir ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini seperti apa? Misalnya kita punya persamaan X kali Y produk Z itu sama dengan X kali Y produk dari X kali Z. Oke, selanjutnya adalah teorema dasar aljabar boolean. Nah, jadi teorema dasarnya ini dapat dilihat di gambar berikut ya. Jadi ada beberapa teorema, ada postulat 2. Ini adalah kalau X ditambah 0 maka hasilnya adalah X. Kalau X dikali 1 hasilnya juga X. Kemudian ada X ditambah X aksen itu nilainya 1. Kalau X aksen dikali X itu nilainya 0. Kemudian kalau X ditambah X nilainya adalah X. X dikali X juga nilainya X. Kemudian X ditambah 1 nilainya adalah 1. Kalau X dikali 0 nilainya 0. Kemudian kalau X aksen 2 kali
Ini bisa aksen gini atau bisa seperti ini, itu sama. Ini nilainya adalah X. Kemudian komutatif seperti ini. Komutatif itu yang terbalik-balik itu sama. Kemudian asosiatif di ini untuk penjumlahan, ini untuk perkalian. Distributif seperti ini, kalau kali di dalam ada penjumlahan maka dikalikan ke dalam, jadinya seperti ini. Kalau seperti ini modelnya, maka ini akan menjadi X ditambah Y dan dikali X tambah Z. Kemudian ada De Morgan, kalau X tambah Y ini dikurung aksen atau X tambah Y itu di aksen panjang ini, maka hasilnya adalah ini. Kemudian sama kalau misalnya dikali, kebalikannya dari yang sebelahnya. Kemudian kalau absorption ini seperti ini, kalau X ditambah XY itu nilainya adalah X, Y-nya hilang. Kemudian X dikali X tambah Y itu juga Y-nya hilang, jadi tinggal X. Kemudian fungsi boolean. Jadi kalau misalnya saya punya konstanta 0 dan 1, kemudian simbol operasi logikanya misalnya F1 ini output ya biasanya, sama dengan X ditambah Y aksen Z. Saya punya konstanta 0 dan 1, jadi kalau 0 ini mati, 1 ini hidup. Kalau kita hubungkan ke dalam LED misalnya ya, kita lihat di sini, nilai ini itu adalah N, dan ini adalah OR. Kalau di aljabar boolean ada tanda seperti ini adalah operasi N, ini dikali. Kemudian kalau seperti ini adalah OR, berarti dijumlah. Jadi kalau misalnya ketemu IC model yang seperti ini dan seperti ini, nah berarti yang ini itu adalah IC gerbang N, ini adalah IC gerbang OR. Nah, jadi kalau misalnya saya punya persamaan ini, bagaimana saya membuat gerbang logikanya? Kan F1 ini output, saya buatnya koefisien X, Y, dan Z. Pertama saya buat X, Y, dan Z dulu. Kemudian X ini itu adalah dijumlah. Berarti saya pakai gerbang OR. Nah, ini adalah keluaran dari F1. Nah, kaki ini nih punya siapa? Kaki ini kan belum tahu nih. Kita selesaikan dulu yang ini. Y aksen kali Z. Nah, Y aksen ini kan berarti kalau ada tanda aksen atau tanda dash, ini berarti dia not. Not itu representasinya adalah segitiga bulat seperti ini. Ini adalah not atau negasi. Nah, karena Y-nya ini dinotkan, maka saya kasih dulu di sini not. Kemudian Y ini dikalikan dengan Z, maka saya punya gerbang N di sini. Nah, outputnya ini, output perkalian Y dan Z ini itu adalah diinputkan ke X. Maka ini kalau kita buat ke gerbang logika itu akan menjadi seperti ini. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Jadi saya punya tabel misalnya ini X, Y, Z, kemudian di sini adalah F1 ya. Jadi misalnya X, Y, Z-nya masih 0 semua. Ya. Kalau kita lihat di sini 0, 0, 0. Kalau 0 dinotkan jadi 1 dan 0, ini adalah 0, kemudian 0 dan 0 ditambah 0 nilainya 0, maka di sini 0. Kemudian kalau saya punya 1, 0, 0, ya, X-nya ini 1, kemudian di sini 0, sini 0, maka Y-nya ini bernilai 0, Y-nya bernilai 1, kemudian 1 dan 0 nilainya 0, 1 ditambah 0 maka nilainya 1. Kemudian kalau saya punya 0, 1, 0, misalnya X-nya 0, sini 1, sini 0, ya 0, kemudian 1 dinolkan jadi 0, 0 dan 0, 0, 0, 0 jadi 0, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mau memanipulasi aljabar? Contoh sederhananya, misalnya saya punya X aksen tambah Y, ini kan sama dengan kita kalikan ke dalam ya, kalikan ke sini, maka jadi X kali X aksen ditambah XY. X dikali X aksen, kita pakai postulat 5 tadi, ini nilainya adalah 0 ditambah XY, maka hasilnya itu adalah XY. Kemudian kalau kita punya contoh X ditambah X aksen Y, hasilnya adalah X ditambah X aksen dikali X ditambah Y. Penyelesaian ini bisa pakai postulat 4B tadi,
di mana X ditambah X aksen itu nilainya adalah 1 dikali X tambah Y, maka nilainya adalah X tambah Y. Nah, sekarang bagaimana dengan komplement satu fungsi? Jadi misalnya saya punya A tambah B tambah C aksen, ini adalah nilainya sama dengan A ditambah X aksen. Kita misalkan B ditambah C itu nilainya adalah X, maka persamaan ini dan persamaan ini kan menjadi sama. Kalau kita pakai De Morgan, A ditambah X aksen, maka A aksen, X aksen. Kemudian, karena tadi kita anggap B tambah C ini adalah X, maka kita substitusi X di sini menjadi B tambah C. Jadi, A aksen kali B tambah C aksen. Kalau kita pakai De Morgan lagi ini, maka hasilnya adalah A aksen kali B aksen C aksen. Nah, maka hasil akhirnya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Min terms dan max terms. Jadi ada, kalau misalnya dalam operasi logika N, kita punya input X dan Y. Ya, kalau input X 4 dan Y ini kita punya kombinasi 4 jadinya. Jadi bisa X aksen, Y aksen, bisa X Y aksen, kemudian bisa X aksen Y, dan bisa X kali Y. Nah, setiap kombinasi ini disebut dengan min terms atau standar produk. Kemudian kalau kita punya operasi OR, maka variabel yang dihasilkan itu adalah sejumlah N. Jadi misalnya saya punya 2 pangkat N, maka kombinasi ini disebut max term atau standar sum. Kemudian bentuk standar. Bentuk standar ini ada 2. Ada sum of product, SOP, ada product of sum. Nah, sum of product ini notasinya bagaimana? Sum of product ini berarti variabelnya itu dikalikan dulu, di n-kan dulu, baru kemudian hasil n itu dijumlahkan semua. Jadi misalnya saya punya F1 itu adalah Y aksen ditambah XY ditambah X aksen Y Z aksen. Nah, ini maksudnya yang di sini dulu yang dikalikan ini itu menghasilkan output. Nah, outputnya itu yang dijumlahkan atau di-OR-kan. Nah, ini kalau kita buat gerbang logikanya itu seperti ini. Saya punya Y aksen, ini Y aksen, kemudian ini adalah XY, berarti X dan Y, ini saya N-kan dulu, kemudian ini X aksen, Y, Z aksen, ini juga saya N-kan dulu. Kemudian dari ketiga ini saya jumlahkan, ini menjadi F1 atau outputnya, ini untuk yang ini. Nah, bagaimana dengan product of sum? Nah, product of sum ini itu dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Di outputnya kita kali. Jadi kalau misalnya saya punya F1 itu, atau outputnya itu adalah X kali Y aksen tambah Z dikalikan dengan X aksen tambah Y tambah Z aksen. Ini, maka ini kalau kita gambar adalah kita punya X1 sendiri di sini, kemudian ini kita tambahkan juga di Y aksen Z, ini pakai gerbang OR, kemudian yang ini pakai gerbang OR lagi, X aksen Y Z aksen, maka outputnya kita kalikan, ini adalah F1 nya, itu bentuk standarnya. Kemudian operator logika lainnya, jadi selain AND dan OR itu ada, bisa dilihat di tabel berikut. Jadi ada null, kemudian kalau X, Y ini simbolnya titik-titik di sini artinya produk ya, itu adalah N. Kemudian ini operasi simbolnya X dibagi Y atau X di sini, ini adalah inhibition X but not Y kalau diartiin. Kemudian X ini dia itu transfer, kemudian kalau di sini itu Y tapi tidak X, seperti itu. Kemudian ada ini, kalau seperti ini itu adalah XOR, kemudian kalau seperti ini itu OR. Nah, kalau ini itu adalah NOR ya, kedua-duanya tidak OR. Kalau seperti ini itu menjadi equivalence, yang ini komplement. Komplement itu tidak Y atau not. Nah, kalau ini adalah implication, juga komplement.
Kalau ini juga implication. Nah, kalau ini NaN jadinya. Kalau ini berarti konstan 1 nilainya. Kemudian ada gerbang logika digital. Jadi gerbang logika itu ada beberapa ya simbolnya. Seperti di tabel ini ada N itu seperti ini, tabel kebenarannya ini. Kemudian ada OR seperti ini modelnya. Fungsinya begini, tabel kebenaran ini. Kemudian ada inverter atau not, ya, tabel kebenarannya begini. Ada buffer, ini ada bedanya ya. Kalau buffer nih tidak ada tanda ininya. Nih, jadi segitiga saja, itu nilainya adalah X. Jadi kalau inputnya 0, maka outputnya 0. Kalau inputnya 1, maka outputnya 1. Kemudian ada NaN, itu N yang dikasih bulat di depannya. Kalau OR juga dikasih bulat di depannya. Kalau XOR itu OR dikasih tanda ini depannya satu lagi. Kemudian kalau XNOR ini dikasih tanda bulat di depannya. Jadi XNOR ini bisa disebut dengan ekuivalen tadi di tabel sebelumnya. Nah, kemudian ada namanya integrated circuit atau biasa kita sebut IC. Ya, IC ini ada tipenya macam-macam. Ada TTL. Nah, TTL ini isinya transistor. Jadi transistor logic ini digunakan lebih dari 50 tahun ya. Kemudian ada ECL, ini emitter couple logik. Ini operasinya tingkat tinggi, kecepatannya tinggi. Kemudian ada MOS. MOS ini metal oxide semikonduktor. Kemudian yang terakhir itu ada CMOS. Ini complementary metal oxide semikonduktor. Dan ini IC. Jadi IC ini yang biasanya di dalamnya isinya ada ini. Ada TTL, ada ECL, ada MOS, dan ada CMOS. Nah, jadi IC ini biasanya yang kalau dulu belajar digital tuh ada 74 LS08, ini untuk gerbang N. Ini ada 74 LS32, ini untuk gerbang OR misalnya. Kemudian ada lagi gabungan-gabungan dari IC, di dalamnya ada IC-IC untuk membangun sebuah FPGA. Jadi FPGA ini perhitungannya lebih cepat. Misalnya ini healing. Kemudian kita mau cobakan ke review. Nah, karena kita itu tidak punya MyRio, jadi kita pakai yang biasa saja. Jadi saya buka dulu review. Kalau di praktikumnya itu menggunakan MyRio, jadi kita pakai program FPGA-nya, pakai review. Nah, karena kita tidak bisa meminjam MyRio-nya, jadi kita coba pakai yang sederhana saja tanpa menggunakan FPGA. Saya Ctrl T. Jadi kita pakai yang sederhana saja. Jadi misalnya saya punya gerbang itu ada di boolean, ada N, ada OR, ada XOR, ada NOT, semuanya ada di sini. Di contohnya saya punya gerbang N, kemudian ada gerbang OR, tambahkan, kemudian kita pakai XOR, kemudian kita pakai NOT N atau NaN tadi. Nah, ini misalnya kita kasih dia itu ini push button lah misalnya ya. Kita kasih dia push button seperti ini. Ada A, kemudian ada B. Nah, ini kalau mau menghilangkan kotak seperti ini, kita klik kanan. Nah, ini view as icon. Kalau misalnya risih ya dengan kayak gitu.
Kemudian ini kita hubungkan. Jadi misalnya ini ke N, kemudian yang ini ke OR, kemudian ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, dan ini juga ke sini, kemudian yang ini ke sini, ke sini juga, dan ini juga ke sini. Seperti itu. Kemudian ini kita mau lihat hasil logikanya. Jadi kita tinggal create indikator, maka di keluar LED-nya. Ini juga create indikator. Gitu. Ya, kalau misalnya kita mau cobain ke FPGA, itu output sini langsung kita hubungkan ke Mario-nya sebenarnya. Tapi karena kita nggak punya FPGA, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian tidak lupa kita kasih while loop, jadi dia akan jalan terus selama kita tidak pencet stop button di sini. Kalau ini terlihat berantakan, itu bisa kita sapu jadi rapi seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita running, misalnya satu semua ya, yang OR dan yang AND itu akan hidup, yang NOR dan NAND itu akan mati. Seperti ini contohnya. Kemudian di stop. Kalau mau stop itu mestinya stop di stop yang ini, jangan langsung di sini ya. Kalau misalnya kita stop langsung di sini, kita pakai Mario, nah itu Mario-nya bisa rusak. Atau kalau misalnya langsung stop di sini, programnya juga kadang, nah untuk praktikumnya bisa dicobakan seperti ini. Sekian materi untuk aljabar boolean. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.